Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di pelajaran fisika, materi tentang alat optik. Nah, untuk saat ini alat optik yang dipakai atau yang akan dibahas adalah loop. Apa itu loop? Loop itu adalah kaca pembesar ya. Biasanya sering nonton kartun tahu tuh, biasanya digunakan untuk detektif ya. Ini kompetensi dasarnya 3.12 ya. Dia kompetensi dasarnya sama dengan cahaya, ya, dengan cermin, dengan lensa, ya kemarin juga pembiasan kita bahas. Sebelumnya kita sudah pernah bahas tentang alat optik, yaitu mata, ya, proses penglihatan manusia, ya, dan prinsip alat optik. Nah, alat optiknya kita sekarang bahas tentang loop nih. Alat optik loop. Nah, loop atau kaca pembesar adalah sebuah lensa cembung yang mempunyai titik fokus yang dekat dengan lensanya. Benda akan diperbesar, benda yang akan diperbesar terletak di dalam titik fokus loop itu atau jarak benda ke lensa loop tersebut lebih kecil dibandingkan dengan jarak titik fokus loop ke lensa loop tersebut. Sederhananya, benda itu akan diletakkan di antara ya antara si titik pusat lensa ya titik pusat lensa. Jadi, saya belum pasang nih, belum masang ini apa nih ya, apakah sudah ada? Nah, oke, di antara titik pusat lensa atau O dan titik fokusnya atau yang kita sebut dengan ruang satu, seperti itu kira-kira ya. Jadi ini fungsinya untuk memperbesar bayangan ya, seperti itu. Biasanya untuk melihat benda-benda kecil. Kalau seperti kita lanjut lagi, ini dia. Fungsi dari si loop itu sendiri, fungsi dari si loop itu adalah melihat benda-benda kecil. Ya, contohnya serangga, kita bisa lihat. Sidik jari ya, kalau misalnya kalian lihat detektif-detektif itu kan jelas adalah sidik jari. Ya, saya nonton kartun pasti tahu lah ya, atau film-film. Ya, memiliki fungsi untuk memperbesar bayangan benda. Wah, ini bener banget ya, yang tadinya kecil kelihatannya semakin besar seperti itu. Yang terakhir, loop juga bisa dipakai untuk menciptakan api. Ini biasanya, kalau saya sih nonton di kartun tahu ini ya. Nonton di kartun, tiba-tiba si benda bisa kebakar gitu, atau di satu titik dia menghasilkan api. Nah itu tapi kita nggak akan bahas itu, tapi ya itu tapi. Ini cara menggunakan loop ada dua guys ya. Yang pertama dengan berakomodasi maksimum. Apa itu berakomodasi? Ini bukan transport ya, akomodasi transport dong Pak. Bukan, akomodasi itu apa? Akomodasi itu adalah cara memandang benda atau objek itu dengan cara matanya melengkung. Kalau misalnya boleh di stop share sedikit, nah saya akan coba praktekkan kayak gimana. Ini kalau mata saya tidak berakomodasi, biasa aja lihatnya gitu ya. Tapi kalau misalnya berakomodasi ngeliatnya gini nih. Nah, dia agak melengkung ya, agak memipih seperti itu ya, mata saya seperti ini. Nah, itu yang disebut dengan berakomodasi. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Mohon maaf saya pakai kaos karena recordingnya subuh-subuh nih. Untuk kalian bisa belajar, nanti kalau misalnya kurang paham boleh diskusi ya melalui WA, kita bisa WA-an, nomornya silahkan ada, silahkan ya. Atau mau tanya di kolom chat, ya kolom chat video ini juga bisa, atau misalnya mau nanya di GCR juga bebas ya. Lebih enak WA sih, karena kalau WA sering saya bales. Seperti itu ya guys. Oke lanjut. Nah, kalau berakomodasi maksimum, yang perlu diperhatikan adalah bayangan yang dibentuk loop harus berada di titik dekat mata.
Titik dekat matanya biasa dikasih tahu antara 25 atau 30. Biasanya seperti itu ya. Benda yang diamati harus diletakkan di antara titik fokus dan lensa. Ini kita udah bahas tadi di depan. Benda yang diamati harus diletakkan di antara titik fokus dan lensa. Kelemahannya dari mata berakomodasi maksimum yaitu matanya cepat lelah. Silahkan kalian praktekin 5 menit aja. Mata kalian kayak tadi tuh agak melengkung terus matanya kayak gitu. 5 menit aja. Ya, percayalah pasti akan cepat capek atau cepat lelah. Keuntungannya perbesaran bertambah atau bisa dikatakan kita dapat menghasilkan perbesaran yang maksimum dari sini. Sifat bayangan yang dibentuk adalah maya tegak dan diperbesar. Nah, kalau tidak berakomodasi, maka loop harus membentuk bayangan jauh tak hingga. Dan benda yang dilihat harus diletakkan di titik fokus. Jadi titik titik bendanya, benda itu diletakkan sama dengan fokus. Kalau misalnya fokusnya misalnya 5 cm, nah berarti bendanya harus diletakkan 5 cm. Keuntungannya mata tidak cepat lelah. Ya kan kalau matanya biasa aja kayak tadi yang waktu pertama, biasa aja gitu ya. Coba kalian melihat dengan biasa gitu kan, itu nggak cepat lelah. Tapi kalau misalnya tadi berakomodasi maksimum, mata kalian agak sedikit melengkung gitu, mencembung, 5 menit aja itu kalian akan capek. Lebih capek dibandingkan dengan yang mata biasa. Kerugiannya adalah perbesarannya berkurang atau minimum. Ya, seperti itu. Kita nggak bisa dapat perbesaran yang maksimum. Bagian-bagian loopnya ada lensa cembung dan bingkai loop, tangkai loop. Ini untuk kalau bingkai itu untuk membingkai lensa. Kalau tangkai itu yang biasa kita buat pegang seperti itu ya. Dan juga lensa cembungnya. Nah, jadi kalau misalnya ini ada gambar nih guys ya. Ini kalau misalnya ada gambar, ini ada lensanya nih. Ini lensa. Lalu ini ada bingkai. Nah, ini bingkai ini. Ini ada tangkainya nih. Ini tangkai untuk biasa kita pegang ya. Seperti itu. Nah, ini untuk pembentukan bayangan pada si loop ya, gambarnya seperti ini. Ya. Nah, ya tegak dan diperbesar nih. Ini gambar daun ya. Guys. Lanjut. Nah, ini sebagai informasi, ya informasi aja kalau akomodasi pada jarak X. Ini dia. Oh, ini MA ini sebenarnya M ya, perbesaran benda. Cuma nanti kita skip aja seperti itu. Atau for information aja cara mengerjakannya adalah SN dibagi F. SN itu apa? SN itu adalah titik dekat mata ya, atau yang tadi dengan sebutan PP. Nah, kalau buat yang bingung, Pak SN, Pak kok SN gitu ya. Ini kita bisa ganti dengan PP aja. PP per F itu adalah fokus, ini adalah fokusnya. X ini adalah pada jarak berapa sih? Ya. Jadi cara mengerjakannya seperti ini ya. Jadi misalnya PP-nya kamu dapat 30 misalnya ya. Misalnya PP-nya dapat 30 nih. 30 cm. Terus misalnya fokusnya 5 gitu ya. Terus misalnya berakomodasi pada jaraknya berapa nih? Misalnya 10 deh ya. X-nya sama dengan 10 cm. Nah, ini berarti masukkan ya PP-nya kamu dapat 30, fokusnya kamu dapat 5, ditambah PP-nya dapat 30, X-nya kamu dapat 10. Nah, 30 bagi 5 kamu dapat 6. 30 bagi 10 ya, kok ditambah sih? Ini tambah di sini ya. 30 bagi 10 dapatnya 3. 6 tambah 3 jadinya 9. Jadi perbesarannya adalah 9 kali. Seperti itu. Ya, buat rekan-rekan yang bingung silakan nanti diulang pemutaran video ini. Seperti itu. Jadi rumusnya adalah ini M ya, ini bukan MA tapi ini M, perbesaran. M itu apa Pak? M itu adalah perbesaran.
PP per F, PP itu adalah titik dekat mata, biasanya antara 30 dan 25. Kayak gitu, F itu adalah fokus si lensanya, X ini adalah berakomodasi pada jarak X, gitu ya. Tapi Pak di buku tidak ada. Ya, ini untuk informasi tambahan aja. Ya, nanti di kesempatan selanjutnya kalian ketemu nih. Nah, ini dia untuk perbesaran kedua ya, yang akomodasi maksimum. Ya, SN, kalau misalnya tadi masih bingung, SN itu adalah PP. PP itu adalah titik dekat mata, gitu ya. Dekat mata. Lalu F ini adalah fokus. Seperti itu. Ini juga sama, SN itu PP, ya PP per F. Kalau tidak berakomodasi, dia PP per F saja. Tapi kalau berakomodasi maksimum, PP per F tambah 1. Kayak gitu. Seperti itu guys, ya. Sekian, terima kasih. Nah, kalau misalnya kita mau buat contoh soal, misalnya kayak gini aja deh ya. Saya tulis di sini. Misalnya gini. Di Bejo ya, Bejo nih. Bejo itu dia menggunakan loop, ya, menggunakan loop dengan fokusnya misalnya berapa nih? 5 aja deh, 5 cm ya. Lalu misalnya titik dekat matanya apa ya? 30 deh ya, 30 cm misalnya ya. Terus berapa yang pertama adalah perbesaran loop jika yang pertama itu dia tidak berakomodasi. Jadi mata normal ya. Biasa aja. Berakomodasi. Nah, ini jangan sampai salah. Tulis nih, bahaya nih. Lalu yang kedua adalah perbesaran loop jika matanya akomodasi maksimum. Akomodasi max aja deh ya. Itu guys. Gimana sih cara nyarinya? Terus nyari bendanya bagaimana? Gitu, jarak si benda dari si loopnya berapa sekalian deh ya, cara ngitung. Yang pertama, kalau tidak berakomodasi, M sama dengan PP per F ya. PP itu adalah titik dekat mata, 30, nya 5. Ya, jadi perbesarannya itu sekitar 6 kali. Lalu jarak bendanya atau SO-nya itu sama dengan di titik F ya, berarti kita lihat fokusnya berapa, 5 ya, berarti bendanya harus diletakkan 5 cm atau berada tepat di titik fokus. Seperti itu. Nah, kalau untuk perbesaran loop ketika akomodasi maksimum, maka PP dibagi F plus 1. 30 bagi 5 tambah 1. 6 tambah 1. Hasilnya adalah 7 kali. Lalu jarak bendanya, nah ini dia jarak bendanya. Cara nyarinya berbeda, cara nyarinya seperti ini guys. F dikali dengan PP, dibagi F, ditambah dengan PP. Seperti ini ya, ini untuk akomodasi maksimum, silakan di bold, dicatat dengan, kalau kalian ditulis di buku catatan itu bisa di stabilo, seperti itu ya. Pokoknya di reminder. F-nya itu berapa tadi? 5. PP-nya berapa sih? 30. Dibagi dengan 5 tambah 30, benar ya? Hasilnya adalah 150 dibagi dengan 35. Gitu ya. Hasilnya sekitar 4,29 cm. Ya. Atau terletak antara 4,3 cm juga boleh ya, kalau misalnya mau dibulatkan seperti itu.
Seperti itu guys. Atau kalau mau dibuat pecahan juga boleh. Ini kan bisa dibagi 5 nih atas bawah. Tidak masalah ya. Seperti itu ya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Silakan nanti ditanyakan di WA, nanti saya akan balas seperti itu. Lalu ada satu hal yang nanti kalian temukan ya. Biasanya dikasih tahu adalah kekuatan lensa. Nah, kalau untuk kekuatan lensa sebenarnya sama dengan kita belajar lensa pada materi sebelumnya, pada bab sebelumnya ya. Kekuatan lensa itu kan P sama dengan 100 per F ya. Seperti itu. Ini adalah kekuatan lensa. Jadi kalau nanti misalnya diketahui kekuatan lensa, kamu cari fokusnya gitu. Misalnya kekuatan lensanya misalnya berapa ya? Kekuatan lensa misalnya 5 deh. Ya, atau 10 aja deh ya. 10 dioptri. Gitu ya. Berarti kamu cari di F-nya dulu gitu ya. F-nya dengan cara 100 per P. Dibalik ya posisi. 100 per 10, hasilnya adalah 10 M. Nah, ini nanti yang dipakai. Seperti itu ya. Untuk hari ini pembahasannya cukup sampai di sini. Untuk soal nanti akan saya share di GCR apa aja yang harus dikerjakan untuk kalian latihan. Saya harap kalian bisa jujur yang pertama dalam mengerjakan ya. Jujur di sini artinya adalah kalian mengerjakan. Jangan kalian tidak mengerjakan tapi bilangnya mengerjakan. Ya, itu jujur. Dan yang kedua bertanggung jawab ya. Ketika ada tugas silakan dikerjakan dengan tanggung jawab. Ya, kalian boleh berdiskusi dengan teman-teman ya, seperti itu. Oke. Semangat selalu. Ya, nanti di next pertemuan kalian kalau mau nanya di next pertemuan juga boleh. Oke. Sampai jumpa.